Halo semua, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel pribadi yang membahas seputar film kesukaan kalian. Akhirnya setelah 1 bulan lamanya, aku kembali untuk kalian semua. Gimana? Kalian pastinya sudah kangen kepada admin yang satu ini. Sedikit cerita, kemarin admin masih ada kesibukan bermain bola di Liga 3. Namun perjuangan tim yang dibela admin gugur setelah tidak bisa mengejar tim yang berada di posisi pertama dan kedua. Tapi tak apa, masih ada kesempatan di lain waktu. Untuk memulai kembali konten yang hampir 1 bulan gak upload ini, aku akan membawakan sebuah cerita film yang berjudul The Prey 2018, mengisahkan tentang para tahanan yang dijadikan permainan tembak-menembak oleh beberapa orang yang telah membeli tahanan ini. Kita langsung saja ke ceritanya pada cerita hari ini. Cerita dimulai dengan diperlihatkan dengan suasana hutan yang terdapat seseorang yang terkena tembakan. Sin pun beralih pada seorang berjaket hitam, yaitu Sin, yang merupakan detektif suruhan Pak Menteri Keamanan yang menyamar untuk memberantas semua mafia dan penipuan yang ada. 练习运呢，这还不到中午呢。我们走着瞧。 Namun saat melancarkan aksinya, kepolisian datang untuk menangkap mereka semua, termasuk Sin sendiri. Kepolisian yang datang tak mengetahui bahwa salah satu orang yang ditangkap adalah seorang detektif. Namun Sin diam-diam baik dan terus mengikuti ke tempat tahanan yang berada di sepanjang hutan yang sangat luas. Beberapa saat kemudian, Sin dan juga dengan yang lain antri untuk masuk ke tahanan satu persatu. Lalu Sin pun mengaktifkan GPS-nya agar yang lain tahu tentang keberadaannya sebelum jam GPS itu disita. Kemudian rekan Sin yang berada di kantor mendapati sinyal dari Sin. Secepat mungkin mereka akan bertindak untuk menyusul Sin. Di lapas tahanan, Sin dihampiri preman yang dianggap beringas di lapas itu. Sin yang tahu dia akan diperas menolak untuk membayar, dan inilah kejadian setelah itu. Akibat perkelahian itu, Sin pun diamankan dan dibawa ke ruangan khusus. Setelah terbangun, Sin pun dikagetkan dengan kedatangan Pak Sipir yang menasehatinya agar mematuhi semua peraturan yang ada, dan akibat kejadian yang Sin lakukan, dia pun harus menerima ganjaran, yaitu tersengat listrik yang memang digunakan untuk menjerakan tahanan. Beberapa saat setelah itu, terlihat sekelompok preman keluar dari mobil. Mereka adalah Matt, Pi, Payak, dan beberapa anak buahnya. Mereka pun memasuki tahanan dan bertemu dengan Pak Sipir. Tujuan mereka datang ke tempat itu adalah untuk membeli tahanan yang diminati mereka. Dan mereka yang telah dibeli akan dijadikan target untuk tembak-menembak, sudah seperti binatang aja. Pak Sipir pun nampaknya sedikit kecewa dengan uang yang diberikan. Tanpa basa-basi, Pi memberikan segepok uang. Lalu Pak Sipir yang matre ini cengar-cengir doang. Sebelum mengambil para tahanan, Pak Sipir sedikit menjelaskan lokasi yang aman untuk lahan tembak-menembak mereka. Dan pada saat itu juga, Sin kembali dimasukkan ke tahanan. Setelah itu pengambilan tahanan akan segera dilakukan. Salah satu tahanan diperintahkan untuk mericuhkan semua para tahanan sebagai penyeleksian siapa saja yang akan dibawa oleh Matt.
Akhirnya mereka semua dikumpulkan, termasuk Shin di dalamnya. Sebelum mereka pergi, mereka ditutupi kain hitam. Singkat cerita, Matt dan yang lain telah sampai di lokasi yang dijelaskan Pak Sipir. Para tahanan pun dikeluarkan dan dibiarkan begitu saja. Namun salah satu tahanan ingin kabur sebelum permainan dimulai, sehingga membuat dia mati terkena one shot one kill. Dan pada saat itu juga sebuah permainan pun dilakukan. Shin dan dua orang yang lain berhasil kabur ke hutan. Nampaknya Matt sedikit kurang puas karena masih ada 3 orang yang berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, Pak Kementerian bersama dengan Lee telah berada di tahanan untuk bertemu dengan Pak Sipir dan menanyakan keberadaan Shin. Namun sayangnya Pak Sipir tidak mengatakan keberadaannya, padahal GPS yang diterima berasal dari tempat itu. Lalu kita kembali pada Shin Manny yang masih selamat. Sementara anak buah Matt menemukan orang yaitu Paya yang menggunakan senapan panjang. Matt pun menyuruh mereka agar mengawasi gerak-geriknya. Lalu Shin beralih pada T yang terkena jebakan lubang oleh salah satu orang pedalaman. Pria bersama anaknya ini bernama Chai dan Sambat. Tak menyia-nyiakan waktu, T menggunakan jasa Chai untuk menelusuri perhutanan itu. Chai menyanggupinya karena ia dijanjikan uang 100 oleh T. Kemudian Shin dan Manny menjumpai seseorang. Shin merencanakan sesuatu untuk menghabisinya. Secepat mungkin Shin mengambil senjatanya dan pergi dari tempat itu. Beralih pada T yang berhasil menemukan jejak dari salah satu tahanan yang selamat. T pun menembakkan senjatanya, namun sasarannya melenceng ke arah pohon. Dengan kejinya, T menembakkan bom sehingga tahanan tadi terluka parah. Hal tersebut menjadi ketakutan tersendiri bagi Chai dan anaknya. Shin beralih pada Pak Sipir yang akan pergi menyusul Matt. Tiba-tiba saja Lee kembali mendapati sinyal, lantas mereka pun menghampiri asal sinyal itu. Dan terheran-heran saat ada beberapa orang yang tergeletak. Lalu inilah kejadian setelah itu. Pak Menteri pun harus mati dan Lee disekap oleh mereka semua. Mengetahui hal itu, Matt sedikit panik karena Shin dan Manny telah bersenjata. Matt memerintahkan untuk berjaga-jaga. Beralih pada Shin dan Manny yang terlihat memasuki gubuk untuk mencari sesuatu. Tiba-tiba saja, T telah berada di tempat itu. Sebelum Chai pergi, dia diperintahkan untuk memeriksa gubuk. Shin pun langsung menembak Chai karena ia tidak tahu bahwa Chai sebenarnya adalah orang yang baik. Peperangan pun terjadi, disadari oleh komplotan Matt dan juga Pak Sipir. Menyedihkan sekali, Sambat harus kehilangan ayah tercintanya. Beberapa saat kemudian, rombongan Matt dan Pak Sipir menyerbu gubuk tersebut. Setelah dibom, untungnya Manny dan Shin masih bisa selamat. Asap dari gubuk itu membuat T teringat pada masa lalunya. T
Ti pun meninggalkan mereka entah apa sebab dan masalahnya. Akhirnya Shin dan Mani keluar, namun mereka harus dikejar oleh pemotor suruhan Pak Sipir. Usaha yang ciamik, Shin dan Mani kembali selamat. Lagi-lagi mereka masih dikejar oleh komplotan itu. Walaupun hampir mati, Shin berhasil mengalahkan pria rambut jagung ini. Akibat trauma yang begitu mendalam, membuat dia menghabisi anak buahnya sendiri. Shin melanjutkan untuk kabur. Tak ada jalan lain alias buntu, memaksa dia untuk melawan seorang dengan tangan kosong atau bisa disebut by one day. Shin beralih pada Matt juga dengan yang lain. Matt terlihat cekcok bersama dengan Ti, dan Pak Sipir terlihat kepanikan atas semua ini. Namun ketika Ti mengatakan akan menggandakan bayarannya, Pak Sipir manut-manut aja. Di malam harinya, Shin ditelepon oleh anggota Pak Sipir tentang keadaan Lee. Mendengar hal tersebut, Shin akan segera menyusul. Perlahan-lahan Shin dan Mani memasuki tempat dari Matt. Lalu kericuhan pun berlangsung saat Mani berusaha melawan. Apa yang terjadi dengan Ti? Tiba-tiba dia menembak Matt dan juga Pak Sipir. Shin dengan yang lain telah sampai di salah satu gubuk. Mani tak bisa diselamatkan karena dia kehabisan banyak darah. Saat Shin berjumpa dengan Ti, trauma Ti kembali kambuh. Dia pun malah menyerang anggota Pak Sipir, namun dia harus tertembak parah. Sekarang Shin dibantu dengan orang pedalaman. Lee juga menyuruh orang pedalaman untuk segera pergi. Shin satu persatu berhasil menghabisi mereka. Hingga dia dihadapkan oleh Pak Sipir. Shin terpojok oleh Pak Sipir. Dan pada akhirnya Shin berhasil menghabisi Pak Sipir. Setelah kejadian itu, di pagi harinya Shin telah terbangun dengan pemandangan indah di depannya. Film The Prey 2018 telah tamat. Itulah sekilas alur film The Prey 2018.
Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar lebih ramai lagi. Aku akan membawakan cuplikan film yang menarik, juga seru untuk kalian semua, dan insya Allah aku akan lebih rajin lagi mengupload untuk menemani kegabutan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.